satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Teras UMKM. Nah, Teras UMKM kali ini kita kedatangan tamu dari Ketua Yayasan Rumah Pioner Nusantara Makassar, yaitu Bapak Andi Mapelawa SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi saya panggil siapa ini? Pandi. Ya. Oh iya, Pandi. Gimana kabar tak, sehat? Baik, alhamdulillah. Iya, dan pagi hari ini sahabat budaya kita membahas bagaimana melestarikan kue tradisional orang tua dulu melalui produk lokal. Mungkin ada sedikit dulu gambaran ini Pak Andi berkaitan dengan mungkin keseharian tak seperti apa, dan tentu Yayasan Rumah Pioner Nusantara Makassar ini juga seperti apa, bergerak dalam bidang apa nih? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Mengenai masalah kue tradisional ini, resep dari orang tua dulu kita lestarikan kembali, yang telah diwariskan kepada generasi keluarga di lingkungan keluarga saya. Iya. Waktu saya ingat saya waktu masih kecil tinggal di kampung bersama orang tua dengan nenek, telah mengajarkan bahwa kue tradisional itu perlu dilestarikan karena sebagai identitas sebagai orang Bugis dan identitas sebagai bangsa Indonesia terkhusus oleh Sulawesi Selatan. Nah, suatu itu dia diajarkan kami itu, saya itu untuk kue masalah kami mempertahankan nilai-nilai nilai tradisi, nilai kue resep dari tradisional karena tradisi dan cinta sebagai entitas, sebagai orang Bugis, dan diajarkan sama kami itu di saya itu yaitu diantaranya masalah barongko, palu butung dulu ada, sekarang belum, sekarang kan palu butung diganti oleh pisang hijau. Pisang hijau, iya. Ini favorit banget kalau lagi bulan puasa seperti ini ya. Iya, memang. Diajarkan itu bulu peca, bulu peca. Iya. Andalan semua. Saya teringat masa kecil saya kalau disebut semua itu. Iya. Apalagi itu kue bingka, saya pernah menangis seharian gara-gara habis dari acara pernikahan, orang tua bawa itu bingka dihabisi sama kakak saya. Nah, waktu itu diajarkan bingka itu dua macam. Iya. Ada bingka pandang, ada bingka dari gula merah. Nah, sekarang itu kan bingka gula merah pandang dulu waktu di kampung ada itu daun pandang yang ditanam, itu ditumbuh baru diperas pakai air, itu dipakai. Kalau bingka gula merah kan pakai gula merah itu. Ya, tapi sekarang mungkin bukan mie panda ada mie pacelok nah. Bukan mie alami, kalau tadi itu kan diperas betul di daun pandang. Daun pandang, iya. Oke. Jadi memang kue-kue tradisional ini adalah memberikan sebuah kenangan ya. Khususnya bagaimana kita orang tua dulu, kakek kita dulu membuatkan apalagi itu yang palu butung tadi. Palu butung sekarang saya lihat sudah diganti oleh pisang hijau. Pisang hijau ya. Tapi kalau di kampung masih sering itu dibikin palu butung. Kalau di kota-kota sekarang ini kayak Kota Makassar itu kan palu basah. Pisang hijau. Pisang hijau. Iya. Jadi saya kira dulu itu palu basah itu seperti palu butung. Ternyata beda. Palu basah kan dari daging. Iya, dari daging. Kalau ini dari pisang. Iya, pisang. Nah, ini tadi menarik. Resep-resep itu kemudian dibuat dan dijadikan sebagai kue pasaran begitu ya? Iya, betul. Iya. Nah, sampai sekarang kami dari yayasan coba untuk melestarikan kembali kue tradisional orang tua kita. Iya. Artinya warisan dari orang tua lah. Iya. Melalui yayasan ini, karena Yayasan Rumah Pioner Nusantara ini ada bidang UMKM dengan koperasi, dengan bisnis memang bidangnya. Dengan melalui ini kami bisa coba untuk membangkitkan kembali untuk memberikan ke Kota Makassar bahwa kue tradisional itu tidak tetap eksis.
Beberapa hari yang lalu kami dari IRPN itu mengikuti event-event Ramadan. Iya, iya. Seperti dilaksanakan oleh Kadin Kota Makassar, Iya. Jalan Kasuari, kami diikutkan untuk ikut, artinya buka tenan di sana di Kadin. Tenan situ kami buka situ kue-kue tradisional itu seperti barongko, Iya. bingkap, bukan pelebutun tapi pisang hijau, Pisang hijau, iya, iya. dadar santang, Iya. bulu peca dengan sanggara Belanda gitu. Wih, Sanggara Iya. Belanda juga. Belandanya pergi sanggaranya. Iya, jadi ternyata ada juga kue peninggalan Belanda, tapi, Iya, ada. tapi orang-orang Orang Bugis, orang Bugis yang bikin. Betul. Nah ini tadi menarik juga kue barongko ini. Barongko ini tidak hanya sekedar kue, tetapi ada nilai filosofinya ya. Iya. Barangku matau doko nasang itoriolo barongko mengajarkan tentang kejujuran. Iya betul. Iya. Itu mengajarkan tentang kesabaran untuk membuat itu berongko, kesabaran, ketelitian dan cinta. Iya. Karena prosesnya berongko itu kalau dulu itu waktu di kampung itu kita ambil pelapa pisang. Iya. Dengan diambil dari pisang kepok. Pisang kepok itu pisang kepok yang pilihan dari kebun yang masak di pohonnya, bukan yang dikarbitkan sekarang itu. Iya. Hampir rata-rata pisang Dikarbit, dikarbit. iya. Nah, itu yang dikarbitkan sudah tidak baik karena kecut. Iya. Nah, dulu tuhnya di nenek saya itu Iya. di palapa pisang itu ditumbuk itu Pisang. itu pisang. Pakai anu juga ya. Pakai manual kan, sistem manual, masih manual waktu itu. Dicampur dengan santan dengan gula pasir begitu. Baru dibungkus daun baru dimasak. Nah, sekarang untuk di Makassar ini saya di pengelola di rumah dapat jadi BTM Minyasopa C2 nomor 8. Kami pakai mixer untuk mempercepat efisienkan karena terus sama tuh masuk teknologi. Walaupun situ kecil-kecil mengefisienkan waktu, apalagi kalau ada pesanan. Kami terpaksa pakai mixer. Mixer untuk membuat itu barongko. Cepat. Karena rata-rata kami saya tuh di rumah kalau musim pengantin itu hampir selama musim pengantin selalu terima orderan untuk pengantin untuk isi bosara. Oh iya. Kan itu kue tradisional itu khusus isi bosara. Iya, isi bosara dari dulu terkenal itu isi bosara. Iya. Jadi tidak sembarang isinya bosara itu. Ya, ada memang kue-kue khusus kayak barongko. Iya. Apalagi bingka. Katarisala. Katarisala, sanggara Belanda. Bulu peca. Iya. Kemudian bagaimana kita menjaga konsistensinya ini supaya rasanya tetap sama dengan buatan orang tua zaman dulu? Konsistensinya kami tetap menjaga, kami tetap mengikuti resep apa yang disampaikan orang tua kami dulu, orang tua nenek kami dulu, tetap menjaga itu, tetap tidak merubah. Tidak merubah resepnya, tetap kami pakai alami begitu. Kalau memang ada yang sedikit dari variasi yang sekarang itu pandang tadi kan di Kota Makassar kan daun pandang kan tidak ada. Tidak ada. Kita pakai itu yang sudah dikemas dalam botol. Itu pakai untuk bingkak dengan pisang hijau. Oh iya. Pakai kalau Kak Barongko enggak pakai itu. Barongko tetap pakai pisang kepok yang masak di pohon, bukan karbitan dengan gula pasir. Saya tidak bikin pakai gula pasir, bukan pemanis. Iya, karena ada biasa orang tambah pemanis. Iya, enggak. Saya enggak di rumah tidak. Jadi tetap menjaga konsistensi itu, resepnya tetap dari nenek kami yang sampai sekarang karena tetap kami ikuti resepnya. Nah ini kan tantangannya kan kita berada di kota, kemudian ini kan kue-kue tradisional. Tantangan terbesar ketika misalnya dulu mengawali usaha bisnis kue tradisional ini sendiri seperti apa? Kan respon pemasarannya juga bagaimana? Ya, kalau di kota ini tantangannya itu dari bahan baku. Bahan baku. Pertama, karena bahan baku kan kami cari di tempat yang harus betul-betul bahan baku yang pilihan. Jadi kan di kota itu kan kebanyakan di pasar Pamembeng apa. Nah sekarang ini banyak juga itu
kayak bikin barongko, sanggarap Belanda, Ya. dengan lain-lain itu kan kayak pisangnya itu kan banyak karbitang. Iya. Jadi makanya biasa kami memesan dari kampung. Iya, pesan dari Bilawa ya. Bilawa. Bilawa itu kan kampung pisang. Iya, kamu bisa. Iya. Pisang yang masak di pohonnya itu memang bagus. Pantas mulai juga mahal-mahal pisang di kampung. Iya, iya. Kemudian banyak kue tradisional yang memiliki proses pembuatan yang rumit dan memakan waktu. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan agar metode manual tradisional di tengah permintaan pesanan yang banyak atau membludak ini? Nah, itu tadi. Pakai mixer ya. Ya, itu tadi sampai dapat sesuai dengan kondisi pesanan kami. Kalau memang pesanan yang banyak, pakai mixer begitulah. Kalau tidak, tetap pakai manual supaya menjaga konsistensinya tetap terjaga dengan kue tradisional dari warisan nenek kami dulu, nenek orang tua kami. Tetap kami jaga. Nah, kemudian proses pembuatan kue tradisional ini sudah pakai karyawan juga ya? Atau pernah punya karyawan, tapi sekarang kembali bikin sendiri. Dibantu dengan istri saya di rumah. Karena ya mungkin agak lesu dulu, tapi sekarang kami coba membangkitkan kembali melalui Yayasan Pionir Nusantara, Rumah Nusantara ini dengan ikut berbagai event, termasuk tadi eventnya Kadin di Makassar di Kasuari, eventnya Kadin di Hotel Aratama bertema Kasajada. Terus kami ikut eventnya Amal Ramadan Apindo di parkiran Telkom di Patarani. Itu ternyata saya lihat itu 3 tempat ini cukup, alhamdulillah. Banyak sudah peminatnya lagi kue tradisional. Masya Allah. Malah ada yang cari, belum kita tampilkan situ suela. Apa itu kalau bahasa Makassarnya apa namanya? Suela itu teripang. Ya, teripang. Ada yang cari. Iya. Tapi bodi-bodi? Bodi-bodi itu pernah ada, tapi apa namanya itu sekarang tren itu. Kan bodi-bodi itu berair pakai gula merah, bahannya dari beras ketan. Kami juga tampilkan di sana, tapi selalu berindi apa namanya itu. Nama dikasih nama-nama yang keren gitu. Becek laung agak. Nah, juga saya lihat ini tergantung dari kemasan juga. Ya, kemasan sangat berpengaruh. Kalau kemasannya bagus, ditambah dengan mutu isinya juga bagus, ya pasti. Sedangkan ini kemasan kita pakai masih sederhana, habis. Banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Banyak yang bilang, apalagi namanya sanggar Belanda. Ini bulu peca. Banyak peminatnya tengah Belanda, bulu peca, barongko. Tapi yang kan namanya bulan puasa, untuk pakai buku puasa itu ya pisang hijau dengan dadar santang. Tapi dulu Pandi waktu masa-masa kecil memang sering ikut orang tua bikin kue atau bagaimana? Ya memang kan saya 3 bersaudara dari anak bungsu. Semua kakak saya di luar semua tinggal, di luar daerah. Saya sama ibu saya dengan nenek saya di rumah. Kalau saat mulai barang atau apa kegiatan yang lain, saya biasa ikut membantu ibu saya untuk membuat kue-kue tradisional ini. Sehingga banyak sedikitnya saya ada tahu. Ikut membantu. Dari situ akhirnya berkembang menjadi resep, tersimpan di memori resepnya. Nah, dibantu juga dengan istri saya memang. Oh, istri orang Bugis juga? Iya, orang Tanduk Tedong. Tapi orang Bilawa, tapi tinggal di Tanduk Tedong, tapi bapaknya orang Tanduk Tedong, mamanya orang Bilawa juga. Memang pembikin kue dulu. Sebelum kami juga ini bikin kue tradisional, pernah kami bikin kue kering, bolu rampa. Pernah. Tapi setelah ini melalui krisis naik bahan semua, kami kembali ke kue tradisional lagi. Dari sekian banyaknya kue tradisional yang kita produksi ini, paling banyak peminatnya itu kue agar? Yang paling banyak peminatnya itu kalau di luar Ramadan, barongko dengan bingka. Bingka, Kalau itu barongko itu kan biasa kalau kita masih mau orang sudah habis.
Apalagi beda mungkin atau apa gimana barongko buatan Bugis dengan di sini Iya, mungkin betul, mungkin beda. Santannya juga Ya, rasa. santannya. Iya. Itu sebenarnya tuh rasanya itu barongko tergantung dari santannya dengan gulanya kan taruh banyak juga. Iya, Santannya yang utama itu dengan pisangnya. Pisang kepok yang itu tadi saya bilang tidak karbitan. Iya, iya. Pisang kepok yang masak di Masak pohon. di pohon, betul. Nah, Manisnya itu alami. Iya, alami. Manis alami tanpa tidak perlu banyak gula sudah manis. Iya, sudah manis. Iya. Oke. Kemudian bagaimana cara memperkenalkan kue-kue jadul ini kepada generasi muda? Kan mungkin peminatnya ini masih orang-orang Ya. mungkin ya. Ya, istilahnya. tapi saya lihat kemarin Iya. 3 tempat ini ikuti event 3 tempat in Ramadan. Sudah ada yang umur-umur muda yang berminat ke kue tradisional sudah ada. Iya. Cara kami bisa melalui media sosial. Termasuk ini kami ikut event-event ini untuk memperkenalkan kue tradisional kembali sebagaimana ditampilkan kembali, dikembangkan kembali. Karena ini kan kue tradisional kita ini kue ciri khas kita ini identitas Indonesia toh. Iya, betul. Walaupun di banyak kue-kue yang dari luar masuk seperti Pizza Hut. Iya. Kan kita punya juga Pizza Hut, Jepa. Iya. Pizza itu Jepa dari pisang juga. Iya, Jepa. Di blender atau ditumbuk. Iya. Yang pisang yang sudah kepok yang sudah tidak terlalu keras toh. Iya. Itu. Tapi itu bisa divariasi campurannya, bisa dikasih gula merah. Kasih toppingnya di atasnya. Iya, bisa. Tapi bundarnya juga mirip dengan Pizza Hut. Waduh, banyak sekali nih kue-kue tradisional yang Pak Andi tadi produksi ya di rumah produksinya. Dan sebentar kita akan lanjut lagi. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan. Dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi 4 barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam, selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin? Iya roy di biasa sumpa lokas sapadale isaliat tomato isaliat sumpulo lo madar itu sapo ri kampung na tawe angka kita kajen dene iset dingalewe letu malalawan ni apa ari pahasaro makada namo maga sumangat na kampung na tawe tata ima sumanga tanah anca jingat ta sapo apa ko kiro jaji aku kiro peke apalagi aku bolata engke kasih tomato tak si mata tajang ni ali sungat tak. Jadi bagi saudara-saudaraku yang lagi di perantau mencari rezeki, meninggalkan orang tua, keluarga, akhirnya terkadang kita tanpa sadar termenung hingga larut malam. Kita paham bahwa seindah dan senyaman apapun di tanah rantau, tetaplah lebih terkesan di kampung halaman. Dan kita rindukan karena di sana kita lahir, kita tumbuh, apalagi di rumah ada orang tua kasihan senantiasa menanti kedatangan kita.
tabi sapo untuk idi sila suratku lokai sompa mamuare iwerengi di singang iwerengi mega dalle wadikile suri kampota cele celengi kampota cele celengi tomatota. Salamat kita pada salamat.
Makassar. Suara budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih bersama di obrolan teras UMKM. Tentunya kita masih membahas tentang resep kue-kue tradisional yang tentunya menjadi produk lokal dalam rangka melestarikan kue tradisional dan juga resep itu sendiri. Tentunya masih bersama dengan Bapak Andi Mapalawa SE, Ketua Yayasan Rumah Pioner Nusantara Makassar. Pak Andi, tadi berkaitan dengan kue barongko ini termasuk kue yang favorit ya, yang banyak orang order ya, di luar Ramadan. Nah, kalau dari sisi tadi bahan bakunya jelas agak-agak susah ya, termasuk juga pembungkusnya nih. Daun pisang. Iya, daun pisang. Memang kayaknya beda rasanya ya ketika memang dikemas dengan tanpa menggunakan daun atau memang harus daun yang pembungkusnya nih kalau barongko ciri khasnya ya. Iya, makasih. Kalau memang itu barongko dari dulu memang ciri khasnya pakai pembungkus daun pisang. Iya, iya. Kalau pernah dicoba tidak pakai pembungkus daun pisang, kayaknya beda rasanya, kayaknya bukan rasa barongko. Iya. Okay. Jadi memang itu bahannya itu khusus pakai pembungkus daun pisang. Iya. Nah, seperti di Kota Makassar sekarang ini Kang, Iya. kalau kita bikin barongko, tapi alhamdulillah ada di pasar-pasar tradisional tersedia daun pisang. Tapi daun pisang itu yang dipilih itu juga yang pilihan yang bagus juga, yang tidak kering dan tidak terlalu muda juga. Ya, antara kering dan tidak terlalu muda itu daun pisangnya. Kemudian daun pisangnya tidak banyak yang kan biasa itu daun pisang kalau kita biasa robek gitu. Nah, itu memang kita pilih daun pisang yang pilihan yang bagus gitu. Saya biasa beli daun pisang di pasar tradisional Pamambaeng atau di pasar Terong. Kalau tidak ada di Pamambaeng, pasar Terong. Itu daun pisangnya. Jadi memang dari dulu itu barongko memang harus dibungkus dengan daun pisang. Karena pernah dicoba tidak pakai pembungkus pisang. Iya, beda rasanya. Beda rasanya, bukan barongko. Bukan juga barongko, rasa barongko dirasakan. Karena memang sudah tertanam di pikiran kita, barongko itu ya harus daunnya tonji yang bungkus. Iya, betul. Iya, tidak bisa pakai. Orang dulu itu kan daunnya bungkus palapanya yang tumbuh Iya, jadi semuanya. Orang dulu sebelum ada teknologi mixer apa sekarang. Iya, mixer. Jadi dulu kan batang pisang sendiri. Palapanya itu, palapanya dibuka daunnya kan palapanya. Jadi barongko itu buahnya pisang, dibikin barongko, palapanya sebagai pentumbuh, daunnya sebagai pembungkusnya. Dari dulu begitu tradisi memang. Jadi memang ini menyimpan juga pesan moral ya. Ya, betul. Bahwa segala sesuatu itu ya jangan ambil haknya orang lain. Ya, betul. Semuanya. Dan segala sesuatunya jangan pakai bajunya orang. Oke, nah bagaimana cara menginovasi produk lokal ini supaya dapat membantu melestarikan kue tradisional tanpa menghilangkan identitas aslinya gitu tadi? Itu kayak barongko misalnya tadi memang tidak bisa digantikan dengan misalnya pembungkus daun. Nah, terus menginovasinya ini supaya betul-betul juga bisa orang tahu dan lebih tertarik itu dari sisi apanya yang perlu diinovasikan ini? Kalau dari barongko itu kan tetap bahannya itu tadi bilang pisang, santan dengan telur gitu, dan pembungkusnya daun pisang. Untuk kemasan mungkin dari kemasan luarnya aja itu untuk seperti di beberapa event kami ikuti ini, kami pakai pembungkus yang plastik itu yang segi empat. Dipotong di atasnya itu digunting supaya tidak panjang naik masuk situ. Jadi empat bungkus dalam satu tempat. Mungkin untuk menarik daya pembeli itu dan konsumen itu dari kemasannya saja mungkin kemasannya. Karena kalau rasanya itu kalau sudah bikinan di rumah, di rumah itu tidak diragukan lagi karena setiap ada pesta pernikahan, ada acara-acara banyak pesan di rumah karena sudah tahu rasanya iya, baru rasanya betul-betul murni, tidak pakai pemanis, gula pasir,
telur dengan santan, tidak pakai pengawet apa. Makanya tuh kue tradisional itu tidak tahan lama. Ya, tantangannya juga itu ya. Iya. Tidak tahan lama. Tidak tahan. Jadi nanti ada orang order baru dibuatkan ya. Betul. Iya, nanti ada orang, kecuali ada yang Stop, ready bisa, ada yang bisa di stok agak lama itu kue tradisional itu apa namanya, bulu cukai. Oh, bulu cukai. Iya. Itu bulu cukai bisa tahan 1 bulan atau setengah bisa. Tapi bulu cukai itu sudah berinovasi juga. Sekarang saya lihat. Dulu kan bulu itu rampa misalkan. Beda. Oh, beda. Iya, beda. Cukai. Sekarang itu bulu cukai dulu kan itu bentuknya melonjong. Iya, melonjong. Sekarang sudah berinovasi. Nah, bikin bentuk loaf ini. Bukan. Bagaimana? Ya bikin bundar. Oh, dibikin bundar. Oh iya. Ya, seperti saya lihat di produksinya di Sopeng itu di Cangadi itu dia bikin bundar, tapi mutunya tetap resepnya sama. Ya. Cuma berinovasi bentuk. Tidak tahu apakah memang untuk mengikuti sama atau bagaimana. Ya. Sehingga dia berubah menjadi bundar. Oh, bundar. Tapi kalau saya sendiri dibikin di rumah tetap model aslinya. Supaya tidak hilang, itu bahwa ini betul-betul kue tradisional dari warisan Bugis, warisan nenek kita, orang tua kita. Jadi tidak di rumah itu dibikin, tetap bentuk aslinya. Ya. Begitu bulu cukainya. Nah, tidak sembarang juga bulu cukai itu biasanya kan beda-beda rasanya. Ya. Angkat tau maka apa biasa itu apa namanya itu yang mering. ada yang ringan, iya, ada yang agak berat. Tergantung dari itu berat ringannya, tergantung dari itu gulanya. Karena gula itu banyak macam gula. Yeah. Yang cocok itu seperti bingka gula merah, bulu cukai itu yang bagus itu gula dari Bone. Iya. Bonto cani. Kalau bahasa Busin bonto cani, kalau bahasa Indonesianya mungkin gula aren. Gula aren. Nah, itu yang mutunya gula yang begitu bagus dipakai untuk bikin bulu cukai dengan bingka gula merah. Itu. Iya. Nah, itu biasanya kalau dijualkan itu biasanya berapa per bijinya biasanya? Kalau kemarin sih kita jual itu 20.000 satu. Satu biji. Bingka itu. Enggak, yang kue barongko ini tadi. Barongko. Ya. 5.000 satu bungkus. Oh. Jadi kami kemas dalam satu tempat 4 bungkus. Iya, jadi 20.000. Iya. Oke, menarik ya, karena memang dari sisi anunya memang banyak bahannya ya yang butuh. Iya, jadi memang harus juga pertimbangan dari sisi harga. Betul. Tetap harganya masuk di akal, tetapi juga tidak rugi. Kan biasa begitu. Kemudian juga harga tetap masuk akal dan tidak rugi, dan kemudian mutunya tetap terjaga begitu kayak orang tua dulu begitu bikinnya. Iya, karena kan banyak sekarang barongko beredar, memang rasanya tidak tinggal. Lewat saja begitu. Ya, betul. Iya. Dalam konteks pelestarian budaya ini, apa peran orang tua atau generasi terdahulu dalam rantai produksi kue tradisional ini sendiri? Orang tua dulu kan selalu mengajarkan bahwa kita tetap teguh dengan tetap pendidikan bahwa kita tetap menjaga tradisi tradisional kita, maupun yang sekarang akan datang. Untuk menjaga tradisional kita tetap terjaga sampai akan datang. Itulah tadi kita berinvestasi bagaimana supaya kita selalu memberikan informasi, ikut event itu lewat media sosial supaya kue tradisional ini tetap eksis begitu. Nah, kemudian juga saya juga harapkan pemerintah juga bisa ikut mendukung, ikut memberikan ruang kepada kue tradisional ini, memberikan kesempatan ikut event-event, atau kalau perlu bisa buka pasar atau pameran khusus untuk kue tradisional. Karena tradisional itu kan identitas Indonesia ya. Iya. Nah, selama ini kan mungkin ada perbandingan kita rasakan setelah, maksudnya hanya sekedar bikin tanpa ikut event-event, dan setelah ikut event itu ada nggak perbedaan yang kita rasakan dari sisi omset pemesanan setelah ikut event? Oke.
sebelum ikut event ini, kami kita melalui media sosial, melalui dari orang ke orang pernah belanja. Ini kan hanya tercakup satu lingkup yang kecil saja. Nah, setelah ikut event ini, alhamdulillah sudah banyak menyebar, Makassar sudah kenal. Bahkan pengunjung kemarin berapa yang masih ada yang mau dia sudah habis begitu. Jadi ikut event ini memang ada dampaknya. Ada dampak luasnya. Di masyarakat luas bisa tahu. Karena namanya event ikut ini kan terbuka ya Pak ya, terbuka. Beda kalau kita yang melalui media sosial saja. Media sosial juga bisa, tapi kalau orang belum tahu rasanya, kan hanya lihat gambar aja. Tapi kalau lewat event kan langsung dicoba di lapangan. Nah, sejauh mana usaha kue tradisional ini digeluti oleh para UMKM yang kita pimpin ini, Yayasan Rumah Pioner Nusantara Makassar, terutama di bulan suci Ramadan ini? Ya, sebenarnya ini yang UMKM yang bergabung itu di IRPEN itu UMKM sudah berjalan, memang sudah bergabung. Jadi saya ajak mereka yang UMKM, mari kita sama-sama untuk berkembang ke depan lewat yayasan ini, bagaimana supaya produksi masing-masing UMKM bisa dikenal masyarakat luas, khususnya kue tradisional bisa juga kembali pada waktu dulu, bisa ditahu sama orang, terkenal. Bahkan jangan hanya di Sulawesi Selatan bisa dikenal, mungkin di luar Sulawesi Selatan bisa dikenal melalui dengan IRPEN ini. Jadi kami mengajak semua yang bergabung ini ke depannya bisalah ikut begitu. Nanti IRPEN juga bisa bagaimana mencarikan solusi supaya tetap eksis dalam menjalankan usaha UMKM ini gitu. Iya. Saya masih mau tahu seperti apa Rumah Pioner Nusantara Makassar ini. Ini artinya yayasan yang dibuat sendiri oleh Bapak Pandi atau bagaimana? Yayasan Rumah Pioner Nusantara ini sebenarnya 6 bidang program kerja. Yang saya cuma cabang di Makassar, pusat di Jakarta. Ketua umumnya itu Abnar Tindi dari Menteri Dalam Negeri. Di sini di Makassar, saya ketua RPM Makassar. Kemudian di provinsi ada juga RPM provinsi, ketuanya Pak Nurdi Malik. Ini RPM ini mencakup 6 program kerja sebenarnya. Apa saja itu? Pertama, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial budaya, bidang pariwisata, UMKM, koperasi dan bisnis, bidang informasi, telekomunikasi, dan organisasi, itu bidangnya. Nah, kami sudah RP Makassar sudah 2 kali onis dengan Ibu Wakil Wali Kota. Jadi sudah program kerja kami sudah kita bikin, kita ajukan ke Dinas Pendidikan, Dinas Sosial. Ada kesamaan program kerja RPN dengan program pemerintah. Itulah dikawinkan ya dengan program-program yang ada. Sebenarnya itu pioner itu ada kan sekarang, tidak tahu kalau Pak Alimuddin apa kayak masuk, ada sekarang itu uang kripto koin, tambang-tambang. Nah, itu kan istilahnya sekarang pioner. Nah, inilah RPN rumahnya para pioner Nusantara. Ini dibentuk. Jadi sekarang seluruh Indonesia sudah 178 provinsi ada RPN-nya. Kabupaten kota dengan sudah ada masing-masing, ada kalau kabupaten ada mungkin sudah 40 lebih, kota sudah 30 lebih. Ini tadi program yang berkaitan dengan UMKM ini yang menaungi ini tadi ya. Ya, bidang UMKM. Ada bidang UMKM memang. Karena tujuannya kan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, ini RPN, untuk mendukung program pemerintah, dan menjangkau program yang tidak bisa dijangkau pemerintah, bisa dikelola juga, RPN bisa masuk mengelolanya gitulah. Nah, kemudian masih kembali ke cerita tadi berkaitan dengan kue tradisional ini. Ada mungkin suka duka yang paling berkesan selama menjalani bisnis yang membawa beban warisan keluarga ini?
Iya. Kalau suka dukanya ya ada ya. Iya. Itu suka dukanya menjaga keseimbangan antara tradisi dengan modernisasi. Iya. Bagaimana menjaganya itu supaya tetap ini kue tradisional tetap langgeng. Iya. Itulah kami suka dukanya menghadapi sekarang modernisasi sama sekarang, bagaimana banyak kue-kue yang modern sekarang sudah menjalar kemana-mana. Tapi kami tetap berusaha bagaimana supaya juga mengimbangi itu kue-kue yang modern dengan kue tradisional. Termasuk dari itu mutu kami tetap jaga dari warisan orang tua kami. Iya. Kemudian yang perlu kami juga akan perhatikan itu kemasannya, supaya bisa bersaing dengan kue yang modernisasi sekarang gitu. Iya. Jadi memang menarik dari sisi kemasannya ya, yang betul. membuat barang itu atau produk itu bisa dikenal oleh masyarakat. Betul. Baik. Nah, mungkin kalau kita lihat tadi beberapa kue-kue tradisional tadi itu maksudnya untuk mengembangkan omset dalam setiap bulannya itu bagaimana caranya? Karena kan tadi di sisi lain tidak bertahan lama ya. Seperti misalnya tadi barongko itu kan memang kalau misalnya dalam kondisi proses pembuatannya itu agak lama ya. Nah, bagaimana supaya ini tidak kewalahan ketika ada orderan masuk sudah bisa diproduksi cepat. Nah, begitu kan tidak bisa juga diproduksi banyak nanti takutnya tinggal toh. Iya. Bagaimana mengantisipasi itu? Itu tadi mengantisipasi kalau ada pesanan. Biasanya kalau ada pesanan masuk, biasa kita tanya hari apa kita mau ambil. Nah, sebelumnya itu namanya 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya kita sudah siapkan bahannya memang. Iya. Bahannya kayak berongko, bahannya pisang, telur, santan dengan daun pisang. Itu tadi untuk mempercepat itu supaya pesanan itu kita pakai mixer itu. Iya. Itu modernisasi itu teknologi supaya bisa terpenuhi pesanan itu. Iya. Dan biasanya kalau pengantin selain acara pengantin biasanya apa saja acara-acara untuk kegiatan-kegiatan yang biasa order? Biasa acara akikah, acara ulang tahun, biasa juga acara organisasi atau keluarga atau bagaimana lah. Iya, arisan lah. Dia telepon lewat telepon, bilang berapa hari apa kita mau ambil. Iya. Jadi 2 hari sebelum atau 1 hari sebelumnya diambil, kita sudah siapkan bahannya memang untuk mempercepat pesanan itu. Iya. Nah, dari tadi beberapa kue tradisional tadi kan barongko lah yang paling banyak ya kalau di luar Ramadan. Ya. Di dalam bulan suci Ramadan ini apa yang paling laris sekarang ini? Nah, ini dipesan. Dalam suci Ramadan ini yang paling laris itu pisang hijau dengan dadar santang. Oh, dadar santang. Iya. Nah, karena memang ini pisang hijau dadar santang tidak bisa tahan memang. Yeah. Ini hari kita jual, besok tidak bisa lagi dijual. Besok kalau umpamanya ini hari kita jual ada yang tersisa, ya kita sedekahkan padanya. Karena besok kita bikin yang baru lagi. Iya. Kalau pisang hijau dengan dadar santan tidak boleh. Deno dipela di. Dipela. Apa? Biasa dapat makalita. Oh. Pada anunya itu. Iya. Itu karena pesantannya banyak. Iya. Apalagi itu pisang hijau harus banyak santan. Pakai tepung terigu atau tepung beras. Iya. Kalau dadar santang itu kan santan, pakai juga santan, telur, pakai juga kacang. Iya. Isinya kacang. Baik. Jadi tidak bisa bertahan lama. Nah, barangkali mungkin ada pendengar kita yang tertarik dengan produk-produk dari Pak Andi tadi berkaitan dengan kue-kue tradisional. Mungkin gimana caranya supaya kita dapat misalnya mungkin ada media sosialnya, bisa disebutkan apa media sosialnya, kemudian tempat-tempat berjualannya biasa di mana aja? Kalau media sosialnya itu biasa di Facebook, di Instagram, biasa juga di WA langsung masing-masing yang ada di HP saya. Apa nama Instagramnya? Andi Mapilau kalau tidak salah. Oh iya. Kemudian untuk sekarang ini hanya di rumah saja di alamat BTM Minnesopa Blok C2 nomor 8. Iya. Iya.
Oke, nomor WA-nya siapa tahu juga. 085 Ya. 341 764 565. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi atas waktunya di pagi hari ini jelang siang. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement yang ingin disampaikan. Silahkan. Oke. Terima kasih kesempatan kami diberikan pada RRI Perumpa. Statement kami, kue tradisional ada warisan budaya yang harus dilestarikan. Jadi mari kita jaga dan lestarikan kue tradisional sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena itulah ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya juga sebagai orang Bugis Makassar. Kue tradisional itu harus tetap eksis dan dikembangkan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan sudah hadir di RRI, memberikan banyak informasi atau berbincang terkait dengan produk-produk UMKM, khususnya kue-kue tradisional. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.